بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin dan hadirat sidang jemaah salat Isya, Tarawih dan Witir yang dirahmati Allah. Sedaya menunggu beberapa saat sebelum kita mulai pelaksanaan salat Tarawih pada malam ini, maka marilah kita merenungi beberapa hal dalam berkenaan dengan syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan yang sedang kita lalui dan kita jalani selama ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang banyak sekali terjadi hal-hal yang besar di dalamnya. Turunnya Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Turunnya Al-Quran merupakan sebuah titik tolak terhadap nur dan cahaya yang kemudian sampai kepada seluruh umat manusia sekarang ini. Sebuah kejadian yang sangat besar. Kemudian perang Badar juga terjadi pada bulan Ramadan. Sebuah peperangan yang sangat-sangat menentukan pada saat itu. Jadi banyak sekali terjadi hal-hal yang mengejutkan dan hal-hal yang besar yang merupakan titik tolak terjadinya hal-hal yang besar pula dalam sejarah Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, selain kejadian-kejadian itu, kita juga bisa mengatakan bahwasanya bulan Ramadan ini juga merupakan bulan kembalinya mayoritas kaum muslimin kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kita katakan demikian? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian diluruskan kembali oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau adalah salah seorang keturunan daripada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, akidah kaum muslimin pada saat itu tidak jadi persoalan. Karena semua marji', semua masadir kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masih punya pegangan pada saat itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jika terjadi hal-hal yang bertentangan, terjadi perselisihan di antara para sahabat, maka semuanya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan manusia memasuki masa Khulafaur Rasyidin, maka mulailah terjadi berbagai hal di kalangan kaum muslimin. Dan fitnah yang paling besar kemudian adalah yang terjadi pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan kemudian juga pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada saat setelah itu cukup banyak tumbuh berbagai aliran-aliran dalam Islam. Ada yang disebut dengan Qadariyah, ada yang disebut dengan Jabariyah, dan salah satu firqah ataupun kelompok yang tumbuh yang memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi kaum muslimin pada saat itu adalah kelompok Mu'tazilah, yaitu sebuah kelompok yang ditumbuhkan pertama sekali oleh Wasil ibn Atha, seorang murid daripada seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri. Hadirin yang dirahmati Allah, saking kuatnya pengaruh Mu'tazilah pada saat itu, sehingga pada abad ketiga Hijriah, barang siapa yang ingin menjadi qadhi di negara-negara Islam, mazhabnya harus Mu'tazilah. Kalau tidak Mu'tazilah, maka dia tidak akan bisa menjadi qadhi pada saat itu. Sangat kuat pengaruh daripada paham Mu'tazilah ini di negara-negara Islam pada saat itu. Lalu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, juga beliau adalah salah seorang ulama pada mazhab Mu'tazilah. Beliau telah 40 tahun menganut paham ini, yaitu paham Mu'tazilah. Beliau sudah 40 tahun sehingga menjadi ulama, salah seorang ulama besar dari mazhab ini. Lalu apa yang terjadi? Pada awal bulan Ramadan, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Ramadan itu dalam riwayat dikatakan, misalnya disebutkan oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra. Beliau menyebutkan bahwa dalam bulan Ramadan itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah 3 kali. Mimpi pertama, beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata kepada beliau,
ya Abul Hasan ataupun ya Ali, karena nama beliau aslinya adalah Ali. Ya Ali, unsur al-mazahib al-marwiyah anni. Tolonglah, menangkanlah mazhab-mazhab yang diriwayatkan daripadaku. Lalu ketika mendengar Rasulullah mengatakan itu kepada beliau pada mimpinya, lalu beliau terbangun. Ketika terbangun kemudian timbullah semacam keraguan pada diri beliau, namun belum ada kata-kata yakin dan i'tiqad terhadap kebenaran apa yang beliau inginkan. Jadi pada saat itu sudah mulai timbul keraguan setelah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika keraguan itu sudah mulai muncul, maka mulai Imam Al-Asy'ari tidak keluar kemana-mana. Beliau mengurung diri di rumahnya, lalu beliau membaca Al-Quran dan berzikir selalu setiap malam Ramadan itu. Sampai pada malam 15 Ramadan, beliau bermimpi lagi dengan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun mengatakan hal yang sama kepada beliau. Ya Ali, ya Abul Hasan, unsur al-madzahib al-marwiyah anni. Tolonglah, menangkanlah mazhab-mazhab yang diriwayatkan daripadaku. Nah, beliau terbangun lagi dan semakin terpikir, keraguannya semakin meningkat. Berarti apa yang selama ini saya pegang pada mazhab Mu'tazilah ternyata salah. Terbukti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada saya, unsur al-mazahib al-marwiyah anni. Lalu beliau terus membaca Al-Quran, terus berzikir, terus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pencerahan kepada beliau. Lalu tepatnya klimaksnya adalah pada malam ke-27 Ramadan, juga pada Ramadan tahun itu. Beliau akhirnya bermimpi untuk ketiga kalinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan sekali lagi, "Ya Ali, unsur al-madzahib al-marwiyah anni." Tolonglah, menangkanlah mazhab-mazhab yang keluar ataupun yang diriwayatkan daripadaku. Lalu terjadilah dialog antara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Rasulullah pada mimpi itu. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sudah 40 tahun saya dalam mazhab yang saya pegang selama ini. Apakah mungkin saya kemudian melepaskan diri sekejap daripada mazhab ataupun firqah yang selama ini saya pegang?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadaku untuk menemuimu wahai Abu Hasan Al-Asy'ari, maka niscaya aku tidak akan pernah mendatangi." Maka sejak itulah beliau kemudian terbangun. Setelah terbangun kemudian pada malam itu, setelah beliau bangun itu, beliau kemudian naik mimbar di masjid yang biasa beliau berkhutbah. Lalu beliau mengatakan, "Selama ini saya telah berpegang kepada mazhab Mu'tazilah dan saya menjadi ulama besar pada mazhab ini. Maka mulai sejak malam ini saya membuka diri dan melepaskan diri dari segala pendapat-pendapat saya yang saya sebutkan sebelumnya." Lalu beliau membuang dan melemparkan jubahnya sebagai tanda bahwasanya beliau telah meninggalkan mazhab Mu'tazilah dan beralih kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin yang dirahmati Allah, sejak Ramadan itulah maka Abul Hasan Al-Asy'ari besoknya seolah-olah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hujjah yang kuat kepada beliau, sehingga beliau seolah-olah didatangi Allah berikan ilham, sehingga dengan hujjah dan barahin yang beliau miliki kemudian beliau berdebat dengan semua ulama-ulama Mu'tazilah yang ada pada saat itu. Perdebatannya terjadi dua model. Ada perdebatan yang terjadi hanya perdebatan dua orang, namun juga banyak perdebatan-perdebatan yang terjadi di depan umum seperti ini. Lalu ada dua orang seperti ini, lalu beliau berdebat dengan ulama-ulama Mu'tazilah dan semua kaum hadirin, kaum muslimin pada saat itu melihat, sehingga mereka kemudian dapat melihat betapa mazhab Mu'tazilah ini memiliki banyak sekali kelemahan-kelemahan, dan kelemahan itulah yang kemudian dibuka dan dikritik oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka terjadi mimpi dengan Rasulullah itu pada malam Ramadan, pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itulah merupakan titik tolak kembalinya, sebagaimana yang kita katakan tadi, kaum muslimin kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah panji Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian pertanyaannya, itu kan mimpi. Kan mimpi tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Kenapa dikatakan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sedangkan itu berasal dari mimpi. Dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berjumpa dengan Rasulullah juga dalam mimpi. Dan mimpi dalam fikih memang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Misalnya ada sebuah masalah yang saya lupa, masalah itu terjadi perdebatan antara Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i mengatakan A misalnya, sedangkan Imam Nawawi mengatakan B. Nah, lalu ada seorang ulama lain bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, antara dua pendapat ini mana yang lebih benar? Apakah pendapat Al-Imam Ar-Rafi'i atau pendapat Al-Imam An-Nawawi?" Lalu Rasulullah mengatakan kepada beliau, pendapat Al-Imam An-Nawawi lebih kuat dalam masalah itu daripada pendapat Al-Imam Ar-Rafi'i.
Lalu ketika ulama itu berdiskusi dengan sesama kawannya yang ulama, beliau mengatakan yang benar adalah pendapat Nawawi. Kenapa? Karena saya berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, bahwasanya Rasulullah mengatakan pendapat Nawawi lah yang paling benar. Nah, maka itu ditolak oleh para ulama-ulama yang lain. Mimpi tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Namun yang namanya fikih, yang namanya syariat, yang namanya agama adalah dijadikan, yang menjadi pegangannya adalah dalil-dalil dan alasan-alasan. Lalu bagaimana dengan mimpi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tadi? Apakah juga dikategorikan sebagai bahagian daripada itu? Tentu memiliki nilai yang lebih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya la yabqa minan nubuwwati illa al-mubasysyirat. Tidak ada tersisa sedikit pun daripada kenabian. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang mengatakan saya adalah nabi, maka tertolak pendapat itu. Lalu yang ada apa? Illal mubasysyirat, kecuali hanya sedikit kabar-kabar gembira. Lalu para sahabat bertanya pada saat itu, ya Rasulullah, wa mal mubasysyirat? Apa itu kabar gembira itu? Lalu Rasulullah mengatakan ar-ru'ya as-salihah, yaitu mimpi yang benar, mimpi yang baik. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqdah. Barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka sesungguhnya dia seperti melihatku dalam kondisi yang tidak tidur. Fa inna syaitana la yumathilu bi. Sesungguhnya syaitan tidak akan mampu untuk berwujud seperti wujud saya. Maka dengan demikian, maka mimpi yang dialami oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari merupakan salah satu mubasyirat, salah satu kabar gembira yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin melalui Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Oleh karena itu maka bulan Ramadan juga harus kita camkan sebagai bulan akidah, bulan penanaman akidah, sehingga program-program Ramadan yang selama ini kita jalankan seharusnya juga program-program yang juga mengarah kepada penguatan akidah kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa menjadi manfaat bagi kita semua sebagai pengetahuan ataupun sebagai hal ataupun sebagai masalah yang mungkin bisa kita diskusikan kembali setelah kita menyelesaikan salat tarawih dan witir pada malam ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.